بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua? Sehat? Okay. Semoga dalam afiat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan pertolongannya pada malam ini Dialah yang telah menolong mengangkat kaki kita untuk sampai ke sini. Dia juga yang telah melapangkan dada kita untuk dihadirkan pada malam ini. Maka puji dan puja Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tersempurnalah seluruh amal soleh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda, tabi'in, para ulama dan siapa saja yang ikut baginda sampailah hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita sambung surah yang baru, alhamdulillah, yaitu surah Al-Zalzalah. Jadi apakah makna zalzalah secara ringkasnya? Diambil pada kalimat zilzal, goncangan. Apa yang digoncang itu dunia, alam ini akan digoncang ke semua arah. Bukan sebab orang Melayu faham goncang biasa kiri kanan, tidak, ke semua arah. Itu makna ringkas. Sebelum itu kita tengok dulu apakah tema utama surah ini. Surah ini adalah detailsnya hari kiamat dan kegoncangan bumi. Manakala surah yang sebelum itu cuma mukaddimah, apa itu hari kiamat. Ini detail dia. Dan kegoncangan bumi. Di sana juga ada pembalasan amal dan di sana ada keadilan Allah. Apakah kelebihan surah ini? Kita ambil satu hadis, yaitu hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Rasulullah SAW membaca surah Al-Zalzalah dalam salat Isya dan beliau bersabda, ia sebanding dengan separuh Al-Quran. Dalam hadis yang lain, saya tambah sikit, Rasulullah baca juga dalam salat subuh. Kemudian setelah dia baca surah Al-Zalzalah, rakaat pertama, rakaat kedua, antara surah yang paling pendek, 3 kul, An-Nas, ataupun Al-Falaq, ataupun Al-Ikhlas, ataupun mana-mana surah yang pendek. Jadi sunnah ini perlulah kita hidupkan, dan mudah-mudahan dengannya itu akan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Asbabun nuzul banyak riwayat, tapi saya mengambil daripada riwayat Ibnu Abbas. Kasih. Surah ini turun berkaitan dengan pertanyaan seorang laki-laki. Okey, kalau kita buka tafsir, ada lain tafsir, dia nak masukkan sirah ni. Ada yang mengambil tafsir, ada berdepatan dua laki-laki. Tapi sana ada masalah sanad, perawi-perawi dia. Saya tidak berapa ni. Kita fokus kepada Ibnu Abbas ni. Dia kata ada pertanyaan seorang laki-laki tua daripada kalangan sahabat kepada Rasulullah SAW mengenai bagaimana Allah akan membalas amalan manusia pada hari kiamat.
Maka Allah menurunkan surah ini untuk menjelaskan bahawa segala amalan manusia, baik sekecil zarah sekalipun, sama ada baik ataupun jahat, itu akan dibalas dengan keadilan. Jadi balasan Allah ini bukan bersifat zalim, itu adil. Jadi daripada asbab nuzul ini saya ringkaskan ya. Dapat kita ambil sedikit pengajaran bahawa surah ini berbicara tentang hari kiamat dan pembalasan amal, sama ada amal baik ataupun amal buruk, sama ada amal yang zahir ataupun yang tersembunyi. Jadi semua itu akan dibalas. Tidak ada yang tersisa ataupun tidak ada yang terkecuali, melainkan semuanya akan dibalas. Jadi ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak berlaku zalim. Kalau itulah sifat kehakiman Allah. Manusia kalau jadi hakim itu lemah, boleh jadi cenderung dengan evidence ataupun bukti-bukti yang dibawa oleh pihak pendakwa ya. Tapi Allah tidak. Banyak saksi yang akan didatangkan. Antaranya bumi itu akan berbicara, jadi saksi pada hari kiamat. Kulit-kulit pendengaran mata kita akan berbicara. Kemudian setiap sesuatu, kullu syai', setiap sesuatu itu akan berbicara. Allah akan ajar untuk, Allah firman untuk bercakap. Jadi tiada yang dizalimi. Okey. Kita terus saja pada ayat yang pertama. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilat. Apabila zulzilat, itu apabila digoncangkan. Ardu, yaitu bumi. Zilzalah, dengan goncangan yang dahsyat. Okey. Apa itu zilzalah? Diambil pada perkataan Arab, yaitu zilzal, yang bermaksud goncangan atau gempa yang sangat dahsyat. Jadi untuk konteks surah ini, perkataan ini merujuk kepada goncangan yang dahsyat. Kalau gempa bumi di Filipina sana, kita terasa sampai ke sini kan. Ataupun gempa bumi di Kundasang hari itu kan, gunung itu bergoncang, terasa kan. Dan ramai yang takut. Jadi pada hari kiamat itu tidak sama. Gempa bumi yang terjadi hari ini dengan hari itu tidak sama. Sebab Allah ulang kalimat zilzal 2 kali. Goncangan itu 2 kali, bermakna goncangan yang dahsyat. Zilzalah, kata Allah. Goncangan yang besar. Macam nombor lah, mereka bicara matematik kan. Nombor 2, 4. Masih ingat ada punca pasal 2 kan. Jadi dia bukan goncangan yang biasa, tapi berlipat kali ganda. Yang terjadi pada hari kiamat menyebabkan bumi bergetar dengan hebat dan mengeluarkan segala isinya. Kalau dulu kita belajar surah Al-Qaryah, apa dia? Ketukan yang kuat. Nah, memang menakutkanlah pada hari itu, ketukan yang kuat. Yang ini bukan ketukan, ini goncangan, digoncang. Secara bahasa, zalzalah bermaksud gempa yang kuat dan berulang-ulang. Nah, ada kalimat berulang-ulang, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus berulang, menunjukkan bahawa peristiwa ini sangat dahsyat dan tidak seperti gempa biasa yang berlaku di dunia. Ada tanya saya, Ustaz, magnitude-nya berapa? 7.0 enggak? Berlipat kali ganda. Dan goncangan ini akan membuatkan penghuni dunia mabuk. Ada apa hari ini? Perempuan yang mengandung pun sanggup menggugurkan anaknya. Kata Nabi, hadis sahih. Satu lagi, perempuan yang menyusukan anaknya pun dia lepaskan. Saking dahsyatnya goncangan pada hari itu. Okey. Kita tengok apa yang terjadi pada hari itu. Kalimat zilzal kita guna dalam surah Al-Hajj, yaitu surah yang ke-22, Quran muka surat 333. 332 ayat yang pertama. Okey. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Kenapa Allah guna kalimat manusia? Pasal hari itu manusia yang jahil, Allah tak guna ya ayyuhallazina amanu. Betul. Wahai orang yang beriman. Tidak kan? Allah guna ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Manusia siapa ni? Bukan orang beriman. Itu ditujukan kepada manusia yang satu orang kafir asalnya, kedua munafik. Tapi tafsir yang kedua yang mana juga adalah manusia secara umumnya. Pasal ada ayat perintah setelahnya, yaitu Allah kata ittaqu, bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu rabbakum, kepada Tuhan kamu. Inna, sesungguhnya zalzalah, kegoncangan as-sa'ah, yaitu pada hari kiamat, syai'an, yaitu sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Hai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah sesuatu kejadian yang besar. Jadi siapa manusia? Kita semua Allah pesan. Apa itu takwa? Taat kepada seluruh perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangannya. Walaupun ada hadis Nabi kata kullu bani adam khata', setiap bani Adam itu melakukan salah. Buat salah, taubat lagi. Jangan pernah putus asa, sebab kita bukan Nabi. Kita semua punya salah, punya silap. Yang penting kita muhasabah dan sentiasa memperbaiki diri. Jadi Allah panggil hai manusia semua, yang kafir, yang muslim, yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan. Sesungguhnya goncangan pada hari itu adalah satu kejadian yang sangat dahsyat. Okey, kita ulangi ayat ini. Kalau perasan, Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Ya itu dalam bahasa Arab harfun nida, kata panggil. Panggilan yang lunak, panggilan yang manja, panggilan yang sopan Allah kepada manusia. Kenapa? Sebab lepas itu ada arahan yang Allah berikan. Kita ada orang di bawah kita, kalau mau ikut arahan kita, panggil dia yang bagus, panggil nama yang dia suka. Panggil istri kita kalau mau dapat kopi-kopi malam-malam. Bismillah. Kalau kita ganas-ganas dengan dia, baik, buat kopi. Tak ada mudah tu. Kalau mau dia buat pun mulutnya bengkok, biar mulutnya. Tapi kalau kita buat, wahai istriku yang cantik rupawan, dirimu seperti bulan purnama, bolehkah kau buatkan abang kopi? Biasa dia buat satu gelas, kan? Sekali hari itu dia sekali jual kopi, paning kekuningan, kan? Jadi panggil dia dengan panggil. Tapi kalau kita panggil dia dengan panggilan yang dia suka, tidak dia mau. Kadang-kadang kita panggil dengan wahai istriku yang cantik rupawan. Ya bang, apa bang mau? Bang cakap siya. Tapi kita yang boleh kan tak terlalu. Abang aku busy nih. Wah, ya. Tengok, itulah Allah didik kita. Lepas itu Allah kata, ittaqu rabbakum. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah. Setelah panggil bagus-bagus, baru perintah. Kita tidak, kita panggil tidak bagus, baru anak kecil ini kan, kita nak panggil dia bagus, kita suruh dia dengan cara yang tidak bagus. Tidak ada mau buat. Tapi kalau kita suruh dia bagus-bagus, dia akan buat. Kemudian Allah kata, bertakwalah kepada Allah. Kerana pada hari itu apa dia? Sesungguhnya, nah Allah jelaskan, benar-benar. Yaitu berlaku zalzalah, kegoncangan pada as-sa'ah, pada hari kiamat. Jadi apa maksud? Bekal menuju kiamat itu satu, takwa. Okey, seterusnya. Pergi ayat yang kedua. Setelah Allah suruh bertakwa, sebab ada kegoncangan pada hari kiamat, Allah cerita lagi pada hari itu apa yang terjadi. Yauma, pada hari tarawnaha, kamu melihat, tazhalu, menjadi lupa, kullu, setiap. Nah, ada orang terjemah kullu sebahagian. Tidak, bukan sebahagian. Menurut Quran setiap. Murdi'ah, wanita yang menyusui. Anna, dari apa yang arba'at, disusuinya. Wa tada, dan melahirkan. Kullu, setiap.
Zat yaitu wanita, ataupun makna yang kedua yang punya. Haml yaitu perempuan yang hamil. Hamlaha kandungannya, watara dan kamu melihat. An-nas yaitu manusia. Sukara mabuk, dalam keadaan seperti mabuk. Wama padahal tidaklah. Hum mereka bisukara tidaklah mabuk, tapi macam mabuk. Walakin akan tetapi azab Allah syadid, itu dah sangat berat, sangat keras. Jadi pada hari itu Allah kata kamu akan lihat di goncang bumi, kemudian lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Ini mirip dengan hadis Nabi tadi. Maksudnya apa? Dia melepaskan anak yang sedang menyusui. Hewan macam mana pun dia tak akan lepaskan anaknya. Bahkan banyak video yang tersebar tu, kucing tu mati kan, dia kasih susu anaknya. Dia sanggup mati kerana bagi susu kepada anaknya. Tapi pada hari itu manusia, jangankan hewan, manusia yang punya akal pun itu melepaskan susuan anaknya. Kemudian Allah beritahu, dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil. Saking kuatnya gugaran itu, goncangan itu, gugur wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Kata orang Brunei, paning kepuningan. Pening, kata orang Pinai, pening, mabuk dia. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Jadi dahsyatnya goncangan hari itu, Allah bagi contoh 3 orang. Satu, wanita yang menyusui anak dia lepaskan. Kedua, yang hamil keguguran. Yang manusia normal masa macam mabuk. Apa mesej dari ayat ini? Pada hari itu bumi ini tidak lagi aman, tidak lagi tenteram. Bumi ini bergoncang. Kedua, Allah memberitahu mesejnya di sini menurut ulama tafsir itu Ibn Masyur. Dia kata dahsyat sungguh hari itu. Sampai ibu pun sanggup melepaskan susuan anaknya. Kenapa ni? Kerana takut yang melampau, menakutkan. Hilang dia punya kewarasan sebagai seorang manusia, apalagi yang bergelar ibu. Jangankan yang menyusu, yang hamil pun boleh gugur. Dan seluruh manusia itu rasa macam mabuk. Macam mana mau selamatkan diri dalam keadaan apa mana mabuk ni? Hilang akal. Orang mabuk boleh jadi imam, tak boleh. Orang mabuk tak boleh jadi qadi, tak boleh. Betapa teruknya kedudukan orang yang mabuk. Dia boleh jadi pelakonlah kungfu mabuk, kan? Tapi dia tak boleh jadi apa kedudukan dalam agama itu, tak boleh. Yang kedudukan yang penting. Asal dia mabuk, hilang kewarasan akal ini. Pada hari itu manusia hilang kewarasan akal. Sebelum ini kita sudah tadabbur surah yang lain. Hari itu Allah kata manusia seperti kalkatu. Masih ingat? Kan? Kenapa? Rupanya hari ini Allah kasih tahu malam itu manusia itu hilang akal. Patutlah macam kalkatu. Pergi cahaya, akhirnya bunuh diri sendiri. Kalau akalnya berfungsi, dia akan pergi tempat tu. Betul? Jadi maknanya hari itu akal manusia hilang. Apabila akal hilang, dia adalah manusia yang terselamat, melainkan mati dalam azab. Okey, seterusnya buka surah Az-Zumar. Quran buka surat 465 ayat 67. Quran 465. Okey. Allah berfirman, wama dan tidak, ataupun dan tidak. Qadarullah, mereka mengagungkan Allah. Haqqa, sebenar-benarnya. Qadari, keagungannya. Wal ardu, padahal bumi. Jami'an, semuanya. Qadadatu, dalam genggamannya. Yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawat, dan langit. Mata wiyat, dan digulung langit itu. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci dia. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma, dari apa yang yusyrikun, mereka persekutukan. Pada hari kiamat,
Mereka tidak lagi mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, sepatutnya. Padahal bumi seluruhnya dalam keadaan dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Inilah menjadi perdebatan orang Islam. Timbullah soalan, apakah Allah punya tangan? Who you are? Mau tanya. Quran ini bukan untuk logik, saya bagi tahu lagi sekali. Banyak agamawan itu tergelincir. Quran untuk diimani, beriman saja, jangan pikir. Akal tidak sampai. Bab Tuhan ini kena beriman. Ada orang sampai guna akal, dia rubah makna itu. Demi tujuannya baik untuk sucikan Allah, betul. Allah benda firman ini sebenarnya dia mau sucikan dirinya. Tapi jangan dirubah Quran itu. Beriman apa adanya. Maha suci Tuhan itu Allah sucikan dirinya. Maha suci Allah yaitu Tuhan kita, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ada orang tidak menerima ayat ini. Dia kata, Ustaz, kita ubah. Saya tanya dia, kamu siapa? Mau ubah firman Allah. Dulu kita ada belajar, Yahudi bukan ubah kalimat, Yahudi ubah huruf, satu huruf. Allah laknat menjadi keral. Betul, surah Al-Baqarah. Tiba-tiba kita mau ubah nih firman ini, dengan alasan takut-takut masyarakat paham. Tidak, bukan begitu. Quran ini beriman saja. Jangan sibuk-sibuk mau campur tangan urusan Tuhan. Ada part, akal itu boleh masuk campur. Tapi ada part, bab iman tidak boleh. Cut, tutup rapat. Kalau mau masuk campur juga, kau kan bayangkan Tuhan itu macam makhluk. Kau yang bayangkan dia. Bukan Allah membagi dia macam makhluk, tapi kita yang bayangkan. Haram, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan dia. Beriman saja. Kalau Allah kata dia boleh dengan tangan kanannya, beriman. Janganlah gambarkan. Macam mana tangan Allah? Haram, tidak boleh. Sampai Imam Malik ditanya tentang istiwa. Dan Nabi Imam Malik kata istiwa itu maklum, dimaklumi, dipahami. Bertanya kaifiatnya itu bid'ah, haram. Kenapa kamu tanya? Kalau Allah istiwa, Quran begitu. Macam mana istiwa? Haram, tak boleh. Akal tak sampai. Jadi Quran di sini Allah membagi tahu dia maha suci. Jangan risau. Allah tidak kotorkan diri zatnya. Allah itu maha suci. Beriman saja. Jadi dalam kitab Talbis Iblis, karya ulama Asy'ariyah juga, yaitu Ibnu Jauzi, dia beritahu tipu daya syaitan kepada orang yang menggunakan akal dalam bab asma wa sifat, dalam bab nama-nama dan sifat Allah. Beriman saja, selesai masalah. Jangan digambar-gambarkan Tuhan seperti makhluk. Okey. Tapi yang kita mau tengok sini yaitu Allah kata mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi sebenarnya dalam genggaman Allah. Maka timbullah soalan, siapa yang goncangnya? Bumi ini siapa yang goncang? Kan? Kata ulama mufassirin, pendapat yang pertama berdasarkan surah Az-Zumar ini, yaitu Allah goncang, Allah gulung langit di sendiri. Hak Allah, jangan tanya kenapa. Tapi jangan risau, orang beriman itu diwafatkan dulu. Ada hadis Nabi. Kita sudah ulang-ulang hadis itu. Sebelum kiamat terjadi, sebelum dia terjadi, orang beriman imannya sebesar biji sawi pun diwafatkan. Tinggallah orang-orang yang jahiliyah, orang-orang kafir. Okey. Kedua pendapat kedua yaitu malaikat. Tetapi pendapat itu dibantah sendiri oleh ayat ini. Jadi yang pasti bumi itu digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Allah, jadi kepada mereka yang punya kuasa di muka bumi ini, jangan merasa berkuasa. Semuanya akan digoncang. Yang raja pun merasa kalau dia tidak beriman pada hari kiamat, raja kah, sultan kah, perdana menteri kah, presiden kah, itu akan merasa ini. Jadi dengan jawatan yang ada, jangan bangga, jangan sombong. Kekuasaan adalah mutlak milik Allah. Kita manusia tiada apa-apa. Okey, 67. Surah yang sama 466 ayat 68. Allah berfirman, wa nufij, dan ditiuplah, wa nufij, ditiuplah, fis-sur, yaitu pada sangkakala.
Fasa'id, yaitu maka matilah. Man, siapa yang fis samawat, di langit, wa man, dan siapa yang fil ardi, di bumi, illa, kecuali man, siapa yang sya'allah, yang Allah kehendaki. Summa, kemudian nufiqa, yaitu ditiup, fihi, padanya, ukhra, yang lain, fa'idha, maka tiba-tiba, hum, mereka, khiyam, berdiri, yang burun, mereka itu menunggu. Jadi kemudian Allah kata ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki. Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Tiupan kedua, di mana kita? Tiupan kedua, semua hidup balik di padang mahsyar. Surah yang lepas kita sudah tadabbur. Kubur siapa yang pertama bangun? Nabi Adam kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Adam itu manusia pertama, tapi Allah muliakan Nabi Muhammad. Nabi kata Allah tumbuhkan kubur pertama yang dibelah, lalu tumbuhlah yaitu Nabi Muhammad, jasadnya. Seperti air hujan yang turun pada tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah. Itulah keadaan kita dibangkitkan. Jadi hari itu dahsyat sekali, sudah digoncang rupanya proses kedua tiupan sangkakala. Kita belajar hari itu cuma tiupan sangkakala, betul. Malam ini kita belajar sebelum tiupan sangkakala digoncang. Dan hari itu kita belajar, kita terus pergi surah Al-Ma'arij, yaitu langit itu mencair, gunung itu menjadi debu-debu yang berterbangan, betul. Supaya sebelum kejadian itu dinancang dulu, baru ditiup sangkakala. Oke. 69. Allah berfirman surah yang sama, wa asyraqat, yaitu dan terang benderanglah, ardu, seluruh bumi ataupun bumi, binur, dengan cahaya, rabbiha, Tuhannya, wa udi'a, dan diletakkan al-kitab, kitab, wajir, dan didatangkan bin nabiyin, para nabi, bukan satu orang, semua nabi, wasyuhada, dan para saksi, wa qudiya, dan diselesaikan bainahum, di antara mereka, bil haq, dengan benar, wa hum, sedang mereka la yuzlamun, tidak dizalimi. Setelah dibangkitkan berbaris-baris menunggu keputusan, Allah turunkan 69, dan terang benderanglah bumi, yaitu padang mahsyar, dengan cahaya keadilan. Kenapa padang mahsyar itu terang? Ada hadis menafsir ayat ini, yaitu Nabi kata matahari itu satu mil ataupun satu batu jaraknya, memang terang lah. Ataupun hadis yang lain satu jengkal. Ada dua riwayat. Sedangkan yang beribu batu ini pun sudah terang. Pada hari itu matahari itu satu batu daripada kepala kita, ataupun satu jengkal. Oke. Dengan cahaya keadilan, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi, dan diberilah keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, tiada yang dizalimi. Jadi itulah keadaan pada hari kiamat. Kita ulang balik. Pasal ayat tadi berbicara tentang bumi itu digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Jadi apa terjadi setelah itu? Allah cerita tadi satu dalam surah Az-Zumar tadi, yaitu mereka akan pada hari kiamat langit akan digulung, kemudian ditiup sangkakala, dibangkitkan, dan diberdirilah semua manusia itu di padang mahsyar. Begitulah suasananya. Oke, kita bisa hadis tentang ini ayat 69, yaitu ada hadis Nabi riwayat Tirmizi hasan sahih, yaitu Nabi menceritakan mahfuz hadisnya, yaitu manusia ini ada yang berpeluh sampai paras cuping telinga. Peluhnya sampai paras cuping telinga. Jadi keadaan manusia di mahsyar itu bergantung dengan amalannya di dunia. Amalan masing-masing. Jadi pada hari itu hari yang sangat menakutkan. Kecuali ada 7 orang yang mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah seorangnya kata dia adalah pemuda yang hatinya melekat di masjid.
Adapun yang pertama juga adalah pemimpin yang adil. Tapi bukan senang. Okey, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu diangkat. Apa maksud ilmu diangkat? Para ulama diwafatkan, orang alim diwafatkan. Kedua, mana ilmu diangkat? Quran itu akan hilang daripada mushaf. Quran itu akan jadi kosong. Gempa bumi sering terjadi, masa terasa singkat, fitnah muncul dan pembunuhan berleluasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi nomor satu poin pertama ratingnya itu ilmu. Sebelum kiamat manusia tidak serius dalam mengambil ilmu, rugi. Padahal pada hari itu yang dulu diangkat itu ilmu. Kata Imam Nawawi, makna ilmu diangkat adalah diwafatkan orang alim. Kemudian Al-Quran itu hilang daripada mushaf. Jadi sebelum keadaan itu terjadi, selagi kita mampu dimanapun majlis ilmu, datangilah. Kerana ia pun termasuk dalam ilmu sabil, jihad juga. Jihad dengan kalam, ilmu. Okey. Kemudian Nabi kata gempa bumi sering terjadi. Dengan ayat pertama tadi. Dan masa terasa singkat. Sekarang masa cepat kan? Sekarang tak lama lagi Ramadan. Apa kata manusia yang popular? Tak terasa kan? Sekejapnya Ramadan. Padahal punya lama tu 1 tahun 365 hari. Tapi bila bertemu Ramadan tu, macam baru je Ramadan kan? Dah lama raya lagi. Dah lama potong satu lagi kita. Begitu pantas masa berlalu kan? Benarlah hadis ini. Cepat. Kemudian fitnah muncul. Ini ada hadis yang menyertakan juga hadis ini, yaitu Nabi kata, lahirlah kazzabun kazzab, para pendusta-pendusta yang bab agama. Roy bidat. Yaitu ini dia kata hadis Nabi, padahal bukan. Ini firman Allah, padahal bukan. Kalau hal dunia dia berdusta itu hal dunia, tapi hal agama ni bahaya. Dan dia diangkat menjadi tokoh. Kemudian makna fitnah muncul juga, lahirnya ulama-ulama ulama-ulama yang jahat. Dia suka hasut pemerintah tu. Tangkap orang ini ajaran sesat. Itu zaman Imam Ahmad sudah terjadi, Imam Syafi'i sudah terjadi. Jadi ulama itu ada dua, satu ulama ulama jahat, satu ulama yang baik. Kemudian bagaimana fitnah yang muncul juga, itu datang belum Dajjal, tetapi kaki-kaki Dajjal. Yang dusta dibenarkan dan benar didustakan. Dan pembunuhan berleluasa. Ini sudah terjadi. Jadi semua tanda-tanda ini ada yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Kita siapkan diri kita. Kemudian Rasulullah SAW juga, bumi akan bergetar dengan goncangan yang besar pada hari kiamat. Kemudian ia akan mengeluarkan semua isinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Okey. Kata Ibnu Katsir tentang ayat yang pertama tadi, yaitu menukilkan bahawa ini adalah gempa yang terakhir dan paling besar yang terjadi pada hari kiamat sebagai tanda bahawa dunia akan berakhir. Beliau menyebutkan pendapat Al-Bahaq yang mengatakan bahawa bumi akan bergetar sehingga mengeluarkan segala isinya, termasuklah manusia yang telah mati, harta yang terpendam. Apa itu harta yang terpendam? Gunung emas akan keluar, manusia akan berbunuhan. Di mana tu? Di Yufrat, sungai Yufrat. Dan segala yang tersembunyi. Akhirnya mereka berhubungan pasal emas. Dan emas itu terlampau banyak, akhirnya emas itu tiada nilai juga. Sia-sia. Dan segala yang tersembunyi akan keluar. Apa dia? Khabar-khabar. Berita tentang manusia. Bumi akan berbicara pada hari itu. Okey, apakah hikmah ayat ini? Satu, mengingatkan manusia tentang pastinya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti. Kedua, mendorong manusia untuk bertakwa. Ketiga, menyedarkan manusia tentang hakikat dunia yang sementara. Tidak selamanya kita begini, tenang. Sampai masa waktunya akan bergoncang. Tapi bab bergoncang ini saya teringat tentang sekarang ini ramai manusia takut bergoncangnya alam ini, gempa. Betul. Takut manusia. Tapi bergoncang imannya manusia tak takut. Terutamanya pada waktu subuh. Itu manusia susah dan istiqomah untuk jaga salat subuh. Asal ujian pada akhir zaman.
Beruntunglah orang yang boleh istiqomah solat subuh, kecuali dia ada keuzuran. Macam sahabat Nabi, mereka lambat solat subuh. Rupanya mereka lambat asal mereka itu tahajud malam. Tapi mereka tidak menyembunyikan. Bila ditanya kenapa lambat solat subuh, macam-macam alasan. Ada yang kata banyak kerja di rumah, tolong istri. Padahal mereka tahajud. Ini beruntung orang begitu. Yaitu tahajud, yaitu solat malam. Tapi kalau kalian tidak dapat solat subuh kerana urusan dunia, itu masalah. Itu masalah. Itu namanya imannya sedang digoncang. Kadang-kadang bila dengan urusan manusia, katakanlah kita minum interview, kan? Interview itu pukul 8 pagi. Betul. Pukul 7 sampai sudah kita. Sharp on time. Pukul 7. Siap pakai necktie, betul. Siap bala tangan, rambut ataupun bala siring. Pakai pomade, pakai minyak wangi, pakai stokin, kemas rapi, betul. Sedangkan kita interview dengan manusia. Tapi pada waktu subuh itu jarang manusia boleh serapi itu. Ketika dia berjumpa dengan manusia, tapi ketika berjumpa dengan Allah, jarang dia rapikan dirinya. Susah. Itulah ujian dunia. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua untuk kita seperti al-adiyat yang kita tadabbur, bersemangatlah kita sampai Allah guna pada ayat yang ketiga, dia menyerang pada waktu subuh. Dia lari kencang itu pada waktu subuh. Di sana ada semangat kuda. Kita pun kena semangat pada waktu subuh. Jadi mulai malam ni, sebelum kiamat ini terjadi, kita kena semangat macam kuda tadi, lebih semangat daripada kuda pada waktu subuh. Kerana subuh itulah puncak diuji iman seseorang. 4, mengajar tentang keadilan Allah. Pada hari itu tiada yang dirugikan, kata Allah dalam surah tadi, mengingatkan manusia tentang tanda-tanda akhir zaman. Okey. Ayat yang kedua. Kemudian Allah berfirman, setelah Allah beritahu pada ayat pertama tadi belum digoncang, Allah beritahu apa yang terjadi pada hari itu. Allah kata, wa akhrajatil ardu asqala. Yaitu dan bumi mengeluarkan segala isinya yang berat. Apakah yang dikeluarkan? Beban itu. Apa yang beban dikeluarkan? Dalam surah Yasin, semua kita hafal ayat 51. Semua itu dia punya dalam kurungan, semua kita hafal. Sebab kita baca daripada budak, kan? Sampai kita tua kita masih baca. Tapi apakah yang baca itu faham? Itu adalah persoalannya. Tadi di IPG tanya saya, Ustaz, bolehkah kami baca surah Yasin? Saya kata boleh, tapi ikutlah SOP daripada Allah. Bukan ramai-ramai baca. Ini kesilapan kita, berulang kali kita buat. SOP daripada Allah, iaitu surah Al-A'raf 2-4. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Quran, kata Allah, dengarlah, diamlah. Itu arahan Allah. Suruh dengar, suruh diam. Betul. Tapi kita kalau arahan wadil, betul. Arahan ustaz, kita patuh. Betul. Pasal ustaz nampak. Arahan Allah dalam Quran, kita abaikan. Jadi saya beritahu orang, boleh, tapi satu orang baca, semua diam. Menghormati Al-Quran, menghormati SOP daripada Tuhan, itu Allah SWT. SOP dari Allah tu. Kalau kau baca Quran, Allah kata kau kena dengar dan kau kena diam. Nah, dalam bahasa Arab, dengar itu satu, mana dengar. Yang kedua, faham. Kita ini bukan orang Arab, belilah Quran yang ada terjemahan. Enak itu rasanya, enak. Nikmat tu, bila satu orang baca dengan tajwidnya, kita baca terjemahannya, Masya Allah. Ada roh Quran itu. Ini kita baca full, tapi tidak ada terjemahan. Kurang membekas, sayang. Quran bukan untuk dibaca, ya. Quran itu untuk difahami, untuk diamalkan. Jadi untuk sampai tahap amalan itu, mestilah kita faham. Jadi saya beritahu orang, kalau mau baca Quran, bukan surah Yasin, apapun surah, satu orang baca, yang lain diam. Okey, tengok dalam surah Yasin, muka surat 443 ayat 51. Allah berfirman, wa nufikh, dan ditiuplah fisur pada sangkakala, fa'idha, maka tiba-tiba mereka minal ajdad, yaitu daripada kubur-kubur, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yang silun, mereka menuju. Allah guna kalimat kepada Tuhan
mereka. Kenapa bukan kepada Allah? Ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika di dunia. Itu bukan Allah. Jadi pada hari itu ketika ditiup sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar. Kenapa kita bawa dalil ini? Nih ayat kedua dari Allah kita belum mengeluarkan. Bumi itu mengeluarkan beban. Antaranya menurut surah Yasin, siapa itu? Manusia. Orang yang dikubur dikeluarkan segera daripada kuburnya menuju Tuhan mereka. Tengok kalimatnya, Rabbihim yawsilun. Apa maksudnya? Kenapa Allah kata Rabbukum ada nama Allah ataupun Rabbihim yawsilun? Kenapa tidak kata Rabbul Alamin? Nah, sebab ada manusia menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Itu manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi pada hari itu dia akan menuju. Kita sudah bincang, ada orang beriman pada hari itu, yaitu mereka menuju kepada Tuhannya dengan wajah yang berseri-seri. Orang beriman. Dalam surah Al-Ma'arij, mereka pula ada orang kafir yang banyak dosa, Allah tutup mereka keluar pada kubur dalam keadaan tertunduk. Ayat terakhir surah Al-Ma'arij. Tertunduk hina, tak mampu, angkat muka pun tak mampu, tunduk. Jadi macam-macam karena manusia ketika keluar daripada kubur bergantung siapa Tuhan mereka di dunia. Siapa yang mereka taati di dunia, siapa yang mereka patuh arahannya di dunia. Itulah Tuhan mereka di sana. Kemudian Allah berfirman, qalu mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, man, siapakah yang ma'asana telah membangkitkan kami dari marqadina, tempat tidur kami. Hada, inilah apa yang wa'ada, telah menjanjikan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wasadaqan, dan benarlah Al-Mursalun, para Rasul. Ketika dipanggil pada kubur, mereka kata, celakalah kami, siapakah yang bangkitkan kami pada hari ini? Benarlah apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan benarlah kata-kata Rasul. Ada maknakah iman orang pada hari itu? Tak laku sudah. Pada hari itu baru manusia beriman. Benarlah hari yang dijanjikan Tuhan, dan benarlah para Rasul itu. It's too late. Sudah terlambat. Jadi sebelum pada hari itu terjadi, yang hari ini masih juga qiyam, masih juga berdiri, al-hayya, dengan kehidupan yang Allah berikan, maka kita muhasabah dirilah. Kita diberi akal untuk memilih sama ada memilih golongan yang celaka seperti dalam surah ini, atau memilih golongan yang beriman dalam surah yang lain. Okey. Rasulullah SAW bersabda, bumi akan mengeluarkan isi perutnya seperti tiang-tiang emas dan perak. Seseorang pembunuh akan berkata, demi harta ini aku telah membunuh. Seorang perompak akan berkata, demi harta ini aku telah merompak. Kemudian mereka akan meninggalkannya dan tidak mengambil apa-apa daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berbunuh kerana harta, dia bunuh kawannya kerana gunung emas tadi. Begitu juga seorang perompak, akhirnya yang tujuan utama dengan emas itu, harta itu emas, gunung emas akan keluar dari Yufrat, sungai Yufrat. Akhirnya mereka tinggalkan. Apa maksudnya? Betul lah, manusia itu macam mabuk, hilang akalnya. Jadi Allah, hadis ini menjelaskan, tadi hadis pertama penghulu manusia, yang kedua yang keluar daripada perut bumi itu adalah perak dan emas dan apa-apa yang ada dalam perut bumi. Okey, Mujahid berkata, bumi akan mengeluarkan saksi-saksi yang menjadi bukti kepada segala amalan manusia, baik atau buruk. Bumi ini akan berkata-kata pada hari kiamat. Nanti ada ayatnya. Okey, kesimpulannya, beban yang bumi keluarkan, yang pertama, mayat-mayat manusia sejak Nabi Adam AS sehinggalah manusia terakhir yang diletakkan pada hari kiamat. Kedua, harta karun dan khazanah bumi itu akan dikeluarkan. Harta karun ini ataupun khazanah bumi ini menyebabkan negara besar sekarang pergi menjajah negara yang kurang berkuasa. Atas alasan apa nih? Sebenarnya nih, minyak macam Iraq kan, orang tangkap Saddam Hussein, orang fitnah macam-macam. Sebenarnya bukan pasal ni Iraq ada senjata nuklear kan, tapi kerana minyak. Begitu juga negara Islam yang lain, semua berada minyak. Siapa yang damai? Negara besar, negara barat. Jadi semua ini ada makna sebenarnya. Dan sampai satu masa akan terjadi hadis tadi itu, mereka tinggalkan juga.
Tidak apa-apa dunia ini, akhirnya semuanya akan berakhir. Yang ketiga yang keluar adalah saksi-saksi amal baik dan buruk. Maka ada yang keempat, hadis Nabi juga akan keluar binatang berbicara. Satu binatang besar akan dikeluarkan dan dia berbicara. Itu pun menjadi saksi. Okey. Imam Qurtubi berkata bumi akan menggoncangkan dan mengeluarkan apa yang tersimpan di dalamnya sebagai tanda kehancuran dunia dan permulaan hari pembalasan. Dia kata sebagai tanda kehancuran dunia dan permulaan hari pembalasan. Kata Ibnu Katsir, manusia yang selama ini lalai akan tersentak melihat bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia untuk dihitung amalannya. Jadi hari itu dia highlight sini perkataan mengeluarkan segala isi perutnya. Bumi itu menunjukkan kekuasaan Allah. Tengok ulama tafsir itu dalam baik tafsir mereka selalu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membangkitkan manusia dan dihitung amalannya. Kita pergi ayat yang ketiga. Nanti saya simpulkan. Kemudian Allah kata dalam ayat yang ketiga, setelah ayat kedua Allah berkata bumi mengeluarkan isinya. Pada ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma lahu, dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi? Manusia itu berkata, apa yang terjadi pada bumi? Ayat ini apa yang digambarkan? Menggambarkan ketakutan yang melampau dan rasa bingung manusia apabila melihat kejadian yang dahsyat pada hari kiamat. Bingung dia. Syuk-syuk tidur aman, bangun-bangun, kiamat sudah. Dan apa yang terjadi? Maksudnya manusia itu tidak ada pengetahuan tentang itu. Maksudnya kiamat itu bila-bila masa terjadi. Dalam beberapa ayat lain Allah turut menyebut reaksi manusia ketika menghadapi kehancuran dunia. Apa respon manusia? Dalam surah Al-Hajj tadi kita sudah sebut sebenarnya ayat yang kedua, yaitu wanita tadi melepaskan susuannya dan gugur kandungannya dan manusia seperti dalam keadaan mabuk. Okey, kita pergi surah Al-Ma'arij. Muka surat 568, surah yang ke-70 ayat 10 dan 11. Okey, Allah berfirman wala dan tidak, ataupun dan tidak. Yas'al, menanyakan. Jadi kalimat sa'al itu Melayu guna soal. Sama dengan surah Al-Ma'arij juga, ayat yang pertama. Ayat pertama surah yang sama. Allah kata sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Telah bertanya seorang penanya tentang bila datangnya azab. Jadi sa'al itu bahasa Arab dimelayukan jadi soal. Sama tu, Melayu pinjam, bahasa Melayu pinjam. Okey. Allah kata dan tidak yas'al, menanyakan hamim, teman akrab, hamimah, teman akrab. Ada maksud ni, tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan teman akrab. Pada hari itu kita akan ditemukan dengan kawan karib kita di dunia, BFF forever and ever. Tapi pada hari itu mau tanya kabar pun tidak ada masa. Tanya kabar pun tidak terfikir langsung. Kenapa? Sedangkan pada hari itu mereka itu bertatap, ra'a, melihat dengan jelas. Tetapi mereka dihilangkan akal sehingga tidak ada masa. Kenapa? Hari itu hari yang menakutkan. Tidak ada masa sudah. Jangankan tanya kabar. Ada hadis tadi kita sudah tadabbur dulu tentang pada hari itu juga manusia itu tidak beralas kaki, betul, tidak berpakaian. Jangankan tanya kabar, mau tengok aib orang pun tidak ada masa sudah. Jadi hari itu menakutkan. Kemudian ayat yang ke-11 Allah berfirman, yubassirunahum, dan mereka saling melihat. Nah, kuat kalimat ini, bukan lagi ra'ah. Allah gabung mereka jami', semua mereka itu melihat saling, maksudnya semua antara mereka saling melihat. Yawad, menginginkan al-mujrim, orang-orang yang berdosa. Nah, ini pandai dia, minta tebus. Lau, andai, yaftadi, dia menembus min azab, daripada azab, yaumi'in, yaitu pada hari itu, bibari, yaitu dengan anak-anaknya. Tengok orang kafir, ini cerita orang kafir ya.
Pada hari itu sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau dia dapat menebus dirinya daripada azab dengan anak-anaknya. Nah, beza orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman itu kalau boleh dia selamatkan anak istrinya. Orang kafir, ambillah anak-anakku. Dia yang telah melalaikan ke dirinya. Kata ulama tafsir tentang ayat ini. Ketika Allah mau masukkan dia ke neraka, dia kata stop, goyang mulut. Dia goyang mulut dengan Allah. Ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Allah bertanya bukan berumah Allah tak tahu. Allah mendengar supaya kita ambil pelajaran. Apa jawaban orang kafir? Turunlah ayat ini. Ambil anak-anakku ini. Mereka yang telah melalaikan aku. Andai dia. Nah, cukup di situ? No, ada lagi. Ayat 12. Nah, ini yang disayang oleh orang laki-laki di dunia. Yaitu siapa? Istrinya. Allah kata, wa sahibatihi wa akhi. Anaknya tidak dapat, okay, now ambil istriku dan saudaraku. Masya Allah. Untuk dia terlepas daripada azab. Allah tunaikan permintaannya? Tidak. Cobaan seterusnya. Manusia ni akal dia licik, very freaky. Dia ingat Tuhan tu boleh dia yang burukkan. Ayat 13. Wa qasilatihi, yaitu dan kaum silsilah keluarganya. Siapa itu keluarganya? Mak bapaknya, lagi kerabatnya. Alladhi yang bukan alladhi. Di sini kalimat alladhi. Apa beza? Alladhi itu merujuk kepada muzakkar, laki-laki. Alladhi perempuan. Jadi keluarga siapa ni? Keluarga sebelah perempuan ni biasa melalaikan suami. Abang mentuanya minta, dia on je. Walaupun dia dah boleh buat apa-apa lah dia. Kan? Hati-hati, ini akan menjadi tembusan, dia akan tembuskan. Yang mana ni? Allati, anda cuma kata, yaitu yang melindunginya di dunia. Anak emas. Jadi gagal istri dan saudara, dia minta tembus ahli keluarganya yang melindungi. Kenapa? Gara-gara inilah aku lalai dunia. Dapat tidak? Tak. Tengok ayat 14. Wa man fil ardi, dan tak dapat semua dia kata ambillah wa man fil ardi. Semua manusia di muka bumi. Banyak lawan, kau yang buat dosa, kau minta tembus dengan manusia di muka bumi. Ini banyak tengok filem Piramli ni. Jami'an, semuanya. Wah. Saudara fil ardi jami'an, semuanya. Ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka, ambil manusia semuanya ni. Kemudian kata Allah, yunjih, yaitu tembusan itu agar dapat dia mengharapkan dapat menyelamatkannya. Nah, itu angan-angan matjanin, menang sorak kampung tergadai. Kan? Ada menang sorak saya di dunia, akhiratnya tergadai. Jadi tengok sifat orang kafir. Satu, dia sanggup gadaikan siapa? Anaknya. Kedua, istri dan saudaranya. Ketiga, kaum keluarganya yang melindunginya di dunia. Terakhir, orang yang di atas bumi. Nah, dia yang buat dosa, orang lain yang sanggup dijadikan tembusan. Oke, apa pelajaran? Apa hikmah ayat ini yang dapat kita ambil? Itu yang pertama, akal manusia ini di akhirat masih berfungsi. Kedua, manusia itu selalu lari daripada tanggung jawab dan amanahnya. Sehingga sampai hari pengadilan, manusia mencari alasan yang lain untuk ataupun menjadi bahasa kita tahu tumbal. Ada tahu tak tumbal? Macam jambatan Tamparuli itu kan, orang cerita ada tumbalnya kan. Nah ini sama juga, dijadikan tumbal yang pertama tadi anak-anaknya. Kedua, istri dan saudaranya. Kemudian keluarganya. Kemudian seluruh manusia jami'an. Bukan Allah kata waman fil ardi, sudah cukup sebenarnya. Dan orang-orang di bumi, Allah tambah kalimat lagi jami'an, semuanya, jangan terkecuali. Dia yang buat dosa, dia stalker, menjudi, dia mau dosanya itu di-cover oleh orang lain. Tidak, Allah tidak tunaikan. Pada hari itu setiap manusia akan diadili dengan apa yang dia lakukan di dunia. Allah Maha Adil. Okey.
Ini hanya tambahan untuk kita merasa, sebab ayat yang ketiga ni, dan manusia berkata apa terjadi di muka bumi ini kan? Kenapa manusia boleh berkata begitu? Ini sebabnya. Kita lanjut sikit. Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu, dan apabila matahari kuwirat, itu digulung. Jadi manusia ini betul-betul takut. Ditambah takut lagi. Wa idza, dan apabila an-nujum, nah bukan ahli nujum, an-nujum, bintang-bintang. Kemudian Allah kata al-qadarat, yaitu berjatuhan. Jadi ahli nujum itu ahli pakar astronomi kan. Tapi jadi dukun di tanah Melayu. Ahli nujum pak belalang kan. Pelik orang kita. Jadi nujum itu perkataan bahasa Arab, dipinjam oleh bahasa Melayu. Jadi bintang maksudnya. Bintang-bintang itu berjatuhan. Coba kita bayangkan, kita ini di bumi, tiba-tiba bintang yang betul-betul indah, cantik itu jatuh. Wah, macam mana mau tangkis? Sedangkan bintang itu lebih besar daripada bumi kan. Kemudian Allah kata wa dan apabila al-jibal, dan gunung-gunung suyirat, itu dihancurkan. Jadi kalau imam baca surah ini, makmum faham, menangis dia. Imam kalau baca surah ini, makmum faham, makmum itu menangis, takut dia. Matahari digulung, bintang-bintang jatuh, gunung-gunung dihancurkan. Kemudian Allah kata, sudah 9:43, kita lanjut sikit. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Kenapa Allah guna kalimat unta di sini? Pasal unta ini mahal, barang yang berharga. Manusia susah meninggalkan barang yang berharga. Kemudian Allah kata, dan apabila binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bayi mana nih? Bayi yang dikubur oleh orang-orang jahiliyah. Kerana dosa apakah dirimu? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan. Sebelum lenyap, langit itu mencair. Surah Al-Ma'arij, mencair seperti perak. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan. Jadi ini proses yang Allah beritahu supaya kita rasa takut. Okey, stop di sini. Surah ini ketika dibaca dengan sahabat tidak boleh tidur malam. Siapa di antaranya? Ibnu Abbas. Sampai pagi tidak tidur dia. Dia pikir, dia rasa besok itu kiamat sudah. Padahal amal dia ini setinggi langit dan gunung, besar, tinggi amal dia. Kuat tahajud, pun risau. Kita kadang-kadang kurang amal, tetapi tidak risau, tidak bersedia. Tapi kalau exam kita ada persediaan sampai timbul jerawat. Kan? Betul-betul kita stres. Sebab lulus exam. Tapi inilah exam yang sebenar. Peperiksaan yang sebenar, penentu syurga dan neraka. Ibnu Abbas tak boleh tidur sampai pagi. Dia rasa besok kiamat sudah. Jadi apa orang beriman itu kalau dengar ayat Allah, maka bengketanlah hati mereka. Takut. Kata Ibnu Abbas, manusia akan terkejut kerana tidak pernah melihat bumi bergoncang dan mengeluarkan isinya sebegitu rupa. Kata Ibnu Tabari, ini adalah bentuk kehailanan manusia yang melihat bumi bergegar dan mengeluarkan segala isinya. Mereka bingung kerana tidak pernah mengalami hal sebegini. Jadi maksud manusia tadi seperti mabuk, mereka tu bingung sebenarnya. Maksudnya apa? Tiba-tiba kiamat itu terjadi, anytime. Kita tidak tahu bila. Tapi ada hadis Nabi lah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Saya sengaja nak masukkan dalam tadabbur. Ada surah yang khusus baru kita bawa. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan keadaan manusia yang ketakutan, tidak tahu apa yang sedang berlaku, menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat, sehingga manusia semua orang akan terkejut. Okey, kenapa kita bawa pembahasan malam ini
tentang dahsyatnya hari kiamat supaya kita takut sebenarnya. Kita kalau sudah takut, kita akan insaf, kita akan berubah. Dan bila kita sudah berubah, itu berubahnya itu ikhlas kerana Allah. Dia takut. Tapi kalau bukan kerana takut pada hari itu juga, maka dalam makna Allah turunkan ayat ini kepada orang-orang musyrikin Mekah. Di Mekah 13 tahun Nabi dakwakan ayat-ayat tentang hari kiamat, azab, sampai mual ada satu pembesar Quraisy nama dia An-Nadar Al-Harith. Saking muak itu berjumpa Nabi, ya Muhammad, kau ni tahun-tahun sudah dakwah azab kiamat, hari pembalasan. Coba kau kasih tahu Tuhan, kasih turun bala penyari, kasih kena dengan aku. Sampai begitu tahap. Sebab muak surah ini An-Nadar Al-Harith. Maka turunlah surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 untuk dia itu. Jadi An-Nadar Al-Harith ini dah ada peluang. Maksudnya apa? Confirm ahli neraka. Setiap surah azab yang turun untuk mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, semua itu ada surah untuk mereka. Abdullah bin Ubay, ada surah turun untuk dia, surah Munafiqun. Jadi semua surah yang turun untuk mereka pun ada jaminan keselamatan, confirm. Jadi sebenarnya bukan saya mau menakutkan, tapi inilah Al-Quran dan hadis Nabi untuk kita supaya kita jangan lupa hari yang mendatang. Masa depan yang sebenar adalah akhirat, bukan dunia. Jadi siapkanlah apa yang perlu kita siapkan dalam kita lalai melakukan dosa dan noda, bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya. Kita menjadi manusia yang beriman, beramal soleh. Dan memerlukan pakaian yang begini. Ini Allah tidak lihat jumlah-jumlah ini. Allah melihat hati dan amal. Kadang-kadang yang berkopiah begini, berjumlah begitu, itu di depan manusia nampak baik, tapi di belakang na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang yang bertishat biasa-biasa, di sisi Allah kakinya didengar hentakan kakinya di langit aras. Jadi jangan tengok pada penampilan, ambillah, buatlah, lakukanlah amal soleh itu, rahsiakanlah antara kita dengan Tuhan, tanpa pengetahuan manusia. Okey. Tadi saya dikritik, nenek-nenek lah, umurnya 70 lebih sudah. Saya mau masuk parking sudah. Tadi Ustaz Tadamur suruh sembunyikan ibadah. Dia tembak saya dosen. Ustaz pergi mana buat status, apa hukumnya? Tahajud saya. Saya kata itu boleh. Itu bukannya tahajud. Tahajud tak boleh. Selamat tahajud pukul 2 pagi kan. Grup tengah sunyi, hello everybody, salam tahajud. Itu tak boleh, sembunyikan. Untuk berdakwah ke sana itu kita kena up status. Supaya apa? Kasih semangat semua orang lain. Dia boleh, aku pun boleh. Pasal ramai kawan saya itu pendakwah. Jadi jangan salah faham tu. Bukan untuk ibu satu orang je. Untuk yang pendakwah tu, ramai kawan-kawan jadi penjual sayap ada, driver lori ada, hilang sudah semangat berdakwah kerana kekangan ekonomi. Jadi tujuan status itu bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tapi untuk wasilah, sarana untuk kita apapun keadaan jangan pernah berhenti berdakwah. Okey. Apakah hikmah ayat 2 dan 3 ini? Satu, mengingatkan manusia bahawa dunia ini bersifat sementara, fana, tidak selama-lamanya. Saya suka ulang-ulang hadis itu. Nabi kata dunia ini lebih buruk ataupun lebih hina daripada bangkai kambing. Jangan terkejut. Tapi beruntung orang yang kejar dunia untuk akhirat. Itu very genius. Dia kejar dunia. Macam Abdurrahman bin Auf, macam Osman bin Affan, macam Khadijah. Ini orang-orang jutawan, tetapi jutawan untuk membeli syurga dengan infak. Dia kaya untuk akhirat. Kedua, keadilan Allah SWT di hari kiamat. Semua jadi saksi, perbuatan baik dan buruk akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan mereka. Tinggal mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Siapkan diri, jangan kata nanti saya masih muda lagi, kerana kematian itu bukan syaratnya tua, tapi kematian itu pada bila-bila masa. 4, kesedaran bahawa tidak ada tempat untuk lari pada hari kiamat. Manusia tidak boleh lari. Muhasabah diri. Semoga ayat ini menjadi peringatan agar kita sentiasa
bersedia menghadapi kehidupan selepas mati dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Okey, cukuplah. Saya mau sambung lagi sampai ayat 5, tapi macam saya shock sendiri pula. Okey, kalau ada soalan bolehlah ditujukan. Ada soalan? Okey. Okey. Tapi dibuatkan oleh banyak pertanyaan, belum banyak kita. Yes. Kita boleh bertanya. Okey. Dalam Islam itu bukan maksud tidak boleh bertanya, boleh. Ketika ayat Allah turunkan, orang beriman itu Allah panggil prinsip mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dalam bab apa dia? Ini kena clear, kena jelas. Satu dalam bab perintah. Kalau perintah yang berat, wajib, contohlah solat 5 waktu. Tak boleh ke 7 waktu, tak boleh. Sami'na wa ata'na. Dia tauqifiyah, sudah ditetapkan oleh Allah. Kedua, tentang asma dan sifat Allah. Bila berbicara tentang ghaib itu, sami'na wa ata'na, jangan bincang pasal akal tak sampai. Okey, part mana yang manusia boleh bertanya? Tuh, hukum-hukum syariat. Yang furu', yang cabang, yang bukan tauqifiyah. Contoh dia bertanya, kita ajar dia tentang wudu, kan? Dia bertanya, kenapa wudu boleh dengan tangan? Kenapa wudu tak mandi terus? Kena beritahu dia. Boleh bertanya dalam Islam, tapi dalam bab ghaib, dalam bab surga neraka, sami'na wa ata'na, beriman. Dan kedua, makna sami'na wa ata'na itu sebenarnya perintah sebenarnya, perintah Allah. Okey, part mana lagi manusia boleh bertanya? Part yang tidak melepasi batas. Allah kata dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ayat pertama itu sangat sempurna kalimat ini, yaitu Allah kata, wahai orang yang beriman, wahai orang yang bertakwa, jangan kamu mendahului Allah, jangan kamu mendahului Nabi. Kita boleh bertanya, tapi jangan melebihi hak batas Allah, jangan, tak boleh. Macam tadilah Imam Malik itu ditanyakan, macam mana istiwa Allah? Kata Imam Malik, beriman istiwa Allah itu wajib beriman. Pasal memang Allah kata dalam Quran. Tapi bertanya kaifiatnya macam mana, itu haram, itu bid'ah. Tak boleh. Jadi maksudnya apa? Jangan melebihi hak Allah. Beriman saja. Ada sebabnya juga untuk menjaga akal kita ni. Sebab banyak yang hanyut dibuai oleh kalam-kalam daripada bukan ulama, daripada ahli kalam yang bukan orang Islam, terutama daripada Plato dan Aristotle. Tengok taksubnya manusia. Saya kadang-kadang tersenyum sendiri. Itu Aristotle, Plato, Socrates, Herodotus, tokoh-tokoh Yunani itu diangkat. Dia kata ada ulama kata mereka ini nabi. Masya Allah. Bila diangkat orang ini nabi, ambillah kalam-kalam Tuhan ini ada, tiada, macam-macam. Sebab orang sebelum, saya mau bagi tahu, antara manusia terawal yang membahas tentang ketuhanan ini adalah orang Aristotle, Herodotus, ilmu teologi namanya. Kita kena ambil tahu juga. Asal musuh-musuh Islam ni pandai main ini. Okey. Jadi jangan melebihi Allah dan Nabi itu ada hak batasnya. Yang di luar batas akal janganlah tanya. Tapi yang boleh ada reason, ada sebab, boleh tanya, tidak ada masalah. Hukum-hukum fikih tadi, syariat. Dan saya tegaskan lagi, ayat itu sebenarnya tentang juga hal baik seperti syurga dan neraka. Apa yang dikabarkan dalam Quran, terima saja. Apa yang tidak dikabarkan, jangan. Ya. Yang itu maksudnya selalunya orang itu daripada orang mau tahu kan, itu perlu ada jawaban.
Oh, yang bukan Islam. Oke. Dia punya kunci setiap kali soalan datang kepada orang bukan Islam, bertanya tentang agama ini, kita biasakan diri kita untuk bacakan Quran pada orang. Itu senang mereka dapat hidayah. Jangan kita guna akal-akal kita. Kedua, hadis Nabi. Contohnya dia bertanya tentang menurut agama kamu, Yesus itu Tuhan kan Nabi? Kita pun jawab, menurut kami dia Nabi. Betul. Dia bukan Tuhan, dia Nabi, dia utusan Allah. Seperti Nabi-Nabi yang biasa, cuma dia ini spesial, dia tiada bapa. Kan? Allah perintah Jibril tiup Roh Kudus. Betul. Dia akan tanya sekian soalan kedua. Ayat mana dalam Quran cakap begitu? Jadi kayaknya kita kena paham juga Quran, kita kena hafal juga. Jadi kalau kita dah hafal apa jawaban kita, simpan dulu jawaban kau. So agama kami ini terikat dengan disiplin ilmu yang ketat. Tidak boleh menjawab melainkan kami dengan rujuk kitab. So tomorrow saya akan jawab balik. Saya balik, saya buka kitab dulu. Itu kan kalau kita kasih tunjuk saat dia akhlak yang begitu, dia akan dia respect sama kita. Daripada kita kelentang dia buka Quran sendiri, oh dah sama, orang Islam tidak boleh pakai. Akhirnya dia sendiri jauh daripada Islam itu sendiri. Jadi untuk orang yang bukan Islam, kita tengok satu pendakwa yang paling berjaya di dunia, Dr. Zakir Naik. Ada kitab yang dia pakai? Tidak, semua Al-Quran. Sebenarnya Quran ini sudah sempurna untuk menjelaskan apa dia pertanyaan manusia. Tapi kita kena kuasai lah. Quran dia banyak disiplin ilmu. Sebabnya kan di negara kita ini, tajwid itu cuma asas saja. Udah darjah 1, darjah 2 sampai primary lah, darjah 6. Secondary, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sebagainya paham. Tingkatan 6 tafsir. Tapi tidak kan, tingkatan 5 masih hafal tilawah. Jadi akhirnya anak-anak kita itu tidak jadi dai, tidak jadi pendakwah, membawa Quran kepada kawan-kawan dulu. Dan satu silibus yang tertinggal itu tadabbur Quran. Oh, itu tertinggal sama sekali. Saya dengar, bukan saya dengar, kalau tengok surah Fussilat ayat 28, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, telah berkata orang kafir, la tasma'u, jangan kamu dengar, jangan kamu paham di hadzal Quran ini. Nah, itu ajaran orang kafir. Ada memang tangan-tangan hitam memastikan tadabbur ini tidak dijadikan modul utama dalam pembentukan modal insan. Nah, sebetulnya kita punya dulu Puspa, sekarang Puspen. Pusat seperti itu kan. Saya mau beritahu, saya tanya pelatih saya dikata gagal. Berjuta habis, tidak sembuh. Sudah keluar masuk lagi. Kenapa? Modul di dalam perlu dimasukkan modul tadabbur. Jadi kedua, untuk orang yang bukan Islam, kalau dia bertanya, biasakan baca hadis Nabi. Begitu dia. Insyaallah itu hidayah senang sampai. Tapi sebelum kita menjawab, kita pun kena tanya diri sendiri. Kita belajar tidak? Nah, itulah kekuatan kita. Kita mengkaji tidak? Kita sudah hafal tidak? Kita menguasai ilmu itu atau tidak? Kalau enggak, kita saya ada ustaz, saya ada kawan yang expert benda ini, kita jumpa dia masa ini. Oh ada. Jangan kita paksa diri kita. Kita jadi orang terlalu pun kira okey sudah. Jadi Allah a'lam, kita bisa boleh jawab. Boleh tanya ustaz lain pendapat orang macam mana. Okey, ada soalan lain? Ya, dihamparkan. Ya. Flat. Flat tadi.
Oke. Oh, ini teori apa nih, flat earth kan? Oke. Flat, rata. Oke. Oke. Kita tengok tadi ayat itu Allah kata bumi ini dihancurkan, hancur benar. Kita dibangkitkan. Oke. Kalau logik lah, yang mayat moyang-moyang kita itu dikuburkan, betul? Ya. Ya. Ayat ketiga. Ya. Dihamparkan. Dihamparkan. Ya. Oh, saya paham. Oke, Melayu paham. Ardu dalam bahasa Arab bumi kan? Itu juga Melayu paham. Tapi menurut ulama tafsir orang Arab, mana ardu itu bukan hanya bumi, tempat, tidak semestinya bumi. Dan kita paham bumi ini bumi sekarang lah. Jadi bila dibangkitkan, dihamparkan, itu bukan menunjukkan bumi yang sedia ada nih. Dia tempat yang baru. Tempat yang baru. Kedua, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu kata Ibnu Katsir, Nabi bersabda. Ini hadis Nabi menjelaskan. Bumi ini, kalau bumi yang asal dia kata, bumi ini seperti bentuk telur, macam telur burung apa nih? Burung unta. Dia bukan sperma bulan, dia bujur. Jadi dengan surat tadi, bumi itu dihamparkan ataupun diratakan. Maksudnya mana yang kedua juga, yaitu bumi itu dan sudah gunung gadang rata habis. Tapi bukan bumi yang ini. Maksud bumi dalam bahasa Arab tempat yang lurus. Bukannya bumi yang kita paham sekarang. Memang ardu juga maksud bumi ini. Tapi ardu menurut Quran yang tadi adalah tempat, space, tempat yang baru. Khas. Sebab Nabi menggunakan, sebab disebut tadi pasal kubur, Nabi tidak menggunakan ardu, betul. Orang kubur Nabi panggil apa? Barzakh. Alam barzakh, bukan alam dunia. Jadi alam masyar itu yang dikatakan itu bukan alam dunia yang kita paham sekarang. Tidak, ada alam yang baru. Alam yang lebih luas. Sebab semua makhluk dihisap pada hari ini, manusia dan jin. Anda tanya saya, Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj? Oke, siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Dia manusia, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Betul. Oleh kerana dia manusia, dia pun akan dihisap. Jadi kalau tengok hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini baru Ya'juj dan Ma'juj, ketika mereka keluar, mereka buat kerusakan di muka bumi. Betul. Tiap sungai yang lalu itu habis turun ini, saking banyaknya mereka. Jadi kalau kita gambarkan guna teori manusia menggunakan teori bahwa ini bumi yang ada sekarang, tidak muat bumi ini. Tidak muat. Jadi yang sahih menurut Ibnu Katsir itu satu alam yang baru, tapi dipanggil juga ardi, tapi bukan dunia, bukan bumi dunia ini, alam masyar. Ardi juga tapi alam masyar. Ini ardi tapi alam dunia, tidak sama, berbeza. Kata Imam Ghazali ini dalam tafsirnya juga, makna bumi itu dihamparkan, diratakan, itu bukan menunjukkan bumi itu flat, bukan. Walaupun ada, dia bukan hadisan, dia perkataan ulama. Dia kata bumi itu seperti dihamparkan seperti sebuku roti. Yang bumi di masyar itu lah. Jadi wallahu alam, kita berhenti sampai dalil yang mengatakan saja. Yang di luar itu jangan kita gambarkan. Sebab ada orang menjadikan bumi itu flat asal itulah. Tidak, bumi itu tidak flat. Bumi itu seperti telur unta, bujur.
Jadi itu alam yang baru, bukan alam dunia. Ardu beda, tapi bukan dunia, tapi alam akhirat. Kan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, betul. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada dunia, ardu juga, akhirat, alam akhirat, alam mahsyar. Wallahu a'lam. Oke, ada soalan lain? Wakil boleh? Ada? Tidak? Tidak? Oke. Ada cerita? Apa dah? Oke. Dicakap. Oke. Jadi kalau yang oke, enggak. Ayat itu begini. Ayat itu Allah kata, Allah tutup mulut sementara, biarkan kulit berkata-kata. Maksudnya bukan tutup terus, ditutup sementara. Sudah selesai kata Nabi, kulit berbicara, telinga, mata semua, baru mulut berbicara lagi. Kan katanya dalam ayat itu, kenapa kau menjadi saksi di atas diriku? Bukan kau menjadi kulit yang dulu terjaga di dunia, mulut itu berkata lagi. Oke, kalau ada berkata kasar, maka siapa yang bercakap nanti? Mulut yang bercakap. Dan kulit yang bercakap. Bukan hanya ada, kulit, mata semua jadi saksi akan berkata-kata. Mulut pun berkata-kata. Jadi siapa yang berkata-kata, mulut kita bercakap. Ada part Allah buka, mulut yang berkata-kata. Tapi dia itu nih, saksi utama yang bercakap. Kemudian dia tanyakan dalam surah lepas kita belajar. Kenapa kau menjadi syahid, yaitu jadi saksi ke atas diri? Celakalah aku. Dirinya sendiri berkata kepada dirinya sendiri. Jadi kata Allah bertafsir, kulit boleh bercakap, lepas itu Allah buka mulutnya, dia pun berkata tadi. Kan ayat itu bersama. Dan dia pun berkata, dia pun berkata, kenapa kau jadi saksi ke atas diri? Celakalah diri. Jadi jangankan mulut, memang sudah ada mulut, kata-kata. Bumi itu yang kita nak gambar dengan boleh dalam nanti minggu depan, bumi ini akan mengeluarkan kabar-kabar, berita-beritanya, cakap dia. Wallahu a'lam. Oke, cukup dah? Cikgu ada? Jangan malu-malu. Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak, cukuplah sampai di sini. Terkurang saya minta maaf, tersalah, kita dari kelemahan saya. Yang baik dan benar pastinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih ibadah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.